Kisah ini bermula di sebuah pameran properti di Bandung pada tahun ke-1996. Saat itu, Ridwan Kamil Emil adalah seorang arsitek muda, lulusan ITB, dan Atalia Praratia adalah seorang gadis yang digambarkan Emil sebagai bunga desa yang dikelilingi banyak pengagum. Fakta unik dari pertemuan ini adalah posisi Emil saat itu. Dalam berbagai wawancara, Atalia mengakui bahwa Emil adalah lelaki ke-42 yang menyatakan cinta padanya. Saingan Emil saat itu meliputi polisi, tentara, hingga pengusaha mapan. Namun, Emil memiliki strategi berbeda. Alih-alih hanya mendekati Atalia, Emil menggunakan jalur orang dalam dengan mendekati ibunda Atalia. Strategi mengambil hati calon mertua ini berhasil, menunjukkan keseriusan Emil dibandingkan pria lain yang hanya fokus pada Atalia. Mereka menikah pada 7 Desember tahun 1996. Tak lama setelah menikah, mereka hijrah ke Amerika Serikat karena Emil mendapatkan beasiswa S2 di University of California, Berkeley. Ini adalah masa-masa terberat dalam sejarah rumah tangga mereka. Krisis moneter, Indonesia dilanda krisis 1998 yang berdampak pada nilai tukar rupiah. Beasiswa Emil sempat terhenti, memaksanya bekerja paruh waktu di firma arsitektur. Kelahiran Eril, di tengah keterbatasan biaya, putra pertama mereka, Emeril Conmamtits Errol, lahir di rumah sakit khusus warga miskin gratis di New York pada tahun ke-1999. Emil bahkan sempat bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Pengalaman ini membentuk karakter kepemimpinan Emil dan soliditas hubungan mereka. Mereka belajar bertahan hidup dengan modal cinta dan kerja keras. Setelah kembali ke Indonesia, Emil tidak langsung terjun ke politik. Ia mendirikan Urban Indonesia pada tahun 2004, sebuah firma arsitektur yang kemudian mendunia. Karya-karyanya seperti Museum Tsunami Aceh dan berbagai masjid ikonik melambungkan namanya. Di fase ini, Atalia berperan sebagai pendukung utama di balik layar, mengurus keluarga sambil Emil membangun reputasi profesionalnya. Popularitas Emil membawanya ke kursi wali kota Bandung 2013 sampai 2018, dan kemudian Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023. Disinilah peran Atalia berubah drastis. Ia tidak hanya menjadi istri pejabat, tetapi menjadi mitra kerja strategis. Dengan julukan si cinta, Atalia membangun personal branding yang kuat. Kemesraan mereka di media sosial menjadi benchmark baru bagi politisi muda di Indonesia. Mereka mematahkan stigma pejabat yang kaku. Namun, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Popularitas ini juga membuka celah bagi gosip dan serangan personal. Ujian terbesar bagi pasangan ini bukanlah politik atau orang ketiga, melainkan kehilangan. Pada pertengahan 2022, putra sulung mereka, Eril, hanyut di Sungai Air Swiss. Seluruh Indonesia menyaksikan ketegaran Ridwan Kamil dan Atalia. Momen ini menjadi titik balik emosional di mana publik melihat sisi paling manusiawi dari pasangan ini. Soliditas mereka dalam menghadapi duka mendalam justru membuat posisi mereka di mata publik semakin tak tergoyahkan. Sebagai pasangan yang saling menguatkan, Anda meminta pembahasan mengenai isu perselingkuhan dengan aura kasih, berdasarkan prinsip objektivitas dan data faktual yang ada hingga Desember tahun 2025. Berikut adalah bedah fakta mengenai isu tersebut. Ke-1, awal mula isu. Isu yang mengaitkan Ridwan Kamil dengan artis Aura Kasih sempat mencuat di media sosial. Kedua, klarifikasi Aura Kasih secara tegas telah membantah rumor ini berkali-kali. Dalam beberapa kesempatan wawancara dan podcast, Aura Kasih menyatakan ia tidak memiliki hubungan personal dengan Ridwan Kamil. Ia bahkan mengaku tidak menyimpan nomor pribadi Ridwan Kamil. Interaksi mereka murni profesional dalam kapasitas Aura Kasih sebagai public figure yang sesekali diundang dalam acara pemerintahan atau kebudayaan di Jawa Barat. Ketiga, respon pihak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menanggapi isu-isu miring semacam ini dengan gaya khasnya, santai namun tegas, atau terkadang mengabaikannya karena dianggap sebagai black campaign politik. Tidak ada bukti hukum atau pengakuan yang membenarkan adanya hubungan asmara perselingkuhan antara keduanya. Keempat, kesimpulan fakta, sampai hari ini, narasi Ridwan Kamil selingkuh dengan Aura Kasih dikategorikan sebagai misinformasi hoax atau gosip tak berdasar. Hubungan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia tetap terlihat harmonis di hadapan publik, dan Atalia sendiri sering menanggapi gosip-gosip miring tentang suaminya dengan elegan dan percaya penuh pada pasangannya. Hingga akhir tahun 2025, Ridwan Kamil tetap menjadi salah satu tokoh politik sentral di Indonesia. Karir politik.
Pasca lengser dari kursi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melanjutkan langkah politiknya, mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dan dinamika politik nasional setelahnya. Ia tetap menjadi figur kunci di Partai Golkar. Rumah tangga, Ridwan Kamil dan Atalia baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-29 pada Desember tahun 2025 ini. Mereka aktif mengasuh Arkana putra bungsu adopsi dan mendampingi Zara putri mereka yang menempuh pendidikan di luar negeri. Kesimpulannya, berdasarkan narasi yang dijelaskan, berikut adalah rangkuman poin kuncinya. Fondasi hubungan. Hubungan Ridwan, Kamil dan Atalia dimulai dari persaingan ketat RX sebagai lelaki ke -42 dan ditempa oleh kesulitan ekonomi saat hidup di Amerika Serikat, bukan kemewahan instan. Kekuatan politik. Keharmonisan rumah tangga mereka menjadi aset politik terbesar branding Si Cinta, yang membantu karir Emil dari wali kota hingga gubernur. Fakta isu aura kasih. Berdasarkan data yang valid, isu perselingkuhan dengan aura kasih adalah tidak benar atau hoax. Aura kasih telah membantah memiliki hubungan personal dan tidak ada bukti valid yang mendukung tuduhan tersebut. Isu ini dianggap sebagai spekulasi liar netizen atau serangan politik. Resiliensi. Pasangan ini terbukti tahan banting, baik dari segi cobaan hidup kemiskinan di awal nikah, tragedi kehilangan anak Eril, hingga serangan gosip miring. Itulah kurang lebih cerita dari awal Ridwan Kamil hingga isu perselingkuhan dengan aura kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk video selanjutnya. Bye-bye!